Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, hari ini kita kembali untuk membahas soal P3K tentang bidan komunitas yang sesuai dengan soal pada tahun lalu ya, jadi disimak baik-baik. Soal yang pertama, seorang bidan desa melakukan identifikasi masalah. Hasil identifikasi masalah di desa tersebut didapatkan 80% anak balita mengalami kecacingan. Bidan ini ingin memberikan penyuluhan dan edukasi pada ibu hamil dan masyarakat tentang perilaku hidup sehat. Apakah prinsip yang paling tepat dalam penyuluhan kasus tersebut? Berikut pilihan jawabannya. Yang pertama A, bersifat judgmental. Tentu saja kita tidak boleh bersifat seperti itu, berarti jawabannya salah. Kemudian B, memprioritaskan suhu dan agama tertentu, juga tidak boleh. C, bersikap menjadi pemimpin dalam komunitas, juga tidak boleh. Kemudian D, memperhatikan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Ini bisa jadi pilihan yang pertama. Kemudian E, membedakan pelayanan pada masyarakat yang tingkat ekonominya juga berbeda. Ini juga tidak boleh. Nah, kata kuncinya yang pertama adalah kecacingan dan perilaku hidup sehat, PHBS. Nah, pembahasannya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak sehat merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecacingan pada balita. Sehingga jawabannya adalah D, memperhatikan kebiasaan masyarakat. Soal selanjutnya, seorang bidan melakukan pelaksanaan layanan posyandu. Pada hari buka posyandu dilakukan pelayanan masyarakat dengan sistem 5 meja. Pada saat itu, bidan bertugas melakukan pelayanan kesehatan berupa imunisasi, pemberian vitamin A dosis tinggi, pembagian pil KB atau kondom, pengobatan ringan, konsultasi KB. Yang ditanyakan adalah meja berapakah yang sedang dilakukan bidan dalam kasus di atas? A, meja 1, B, meja 2, C, meja 3, D, meja 4, dan E, meja 5. Nah, kata kuncinya adalah meja posyandu. Kemudian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh bidan berupa imunisasi, pemberian vitamin A, pembagian KB, dan pengobatan ringan serta konsultasi KB. Yang ditanyakan adalah meja pelayanan posyandu. Nah, berikut pembahasan pelaksanaan pelayanan posyandu berdasarkan 5 meja. Yang pertama itu ada meja pendaftaran, kemudian kedua meja penimbangan, yang ketiga ada pengisian KMS, yang keempat penyuluhan perorangan berdasarkan KMS, yang kelima pelayanan kesehatan. Nah, petugas pada meja 1 dan 4 dilakukan oleh kader PKK, sedangkan meja 5 merupakan meja pelayanan medis yang tentunya dilakukan oleh bidan. Jadi jawabannya adalah E, meja 5. Kemudian, soal selanjutnya, seorang bidan bertugas di sebuah desa, hasil pendataan jumlah penduduk sebanyak 1.200 jiwa, kemudian 80% pus menjadi akseptor KB, 65% ibu hamil dengan anemia, dan sebagian besar tidak melaksanakan pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan. Sebagian warga tidak mempunyai jamban, didapatkan 5 warga mendapatkan filariasis. Pertolongan persalinan banyak dilakukan oleh dukun yang tidak terlatih. Kemudian masyarakat sangat patuh kepada tokoh masyarakat. Ada kebiasaan ibu hamil berpantang makanan tertentu. Kemudian yang ditanyakan adalah manakah masalah kebidanan yang paling tepat pada kasus tersebut. Yang pertama, A, mayoritas rumah tidak mempunyai jamban. B, 65% ibu hamil menderita anemia. Kemudian yang C, 80% pus menjadi akseptor KB. D, jumlah penduduk yang banyak. Dan E, 5 orang menderita filariasis. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kata kuncinya adalah masalah kebidanan. Berikut pembahasan dari masalah-masalah yang ada di soal ya. Yang pertama, 65% ibu hamil dengan anemia dan sebagian besar tidak memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan. Itu adalah permasalahan pertama. Kemudian sebagian besar warga tidak mempunyai jamban. Masalah kedua. Yang ketiga, didapatkan 5 warga menderita filariasis.
Yang keempat, pertolongan persalinan banyak dilakukan oleh dukun bayi yang tidak terlatih. Nah, yang terakhir adalah kebiasaan ibu hamil berpantangan makanan tertentu. Nah, dari pembahasan ini, dari beberapa permasalahan ini, itu dapat kita dapati masalah kebidanan itu ada 3. Yang pertama, 65% ibu hamil dengan anemia, kemudian pertolongan persalinan dilakukan oleh dukun yang tidak terlatih. Yang ketiga adalah kebiasaan ibu hamil yang berpantang makanan. Dan di jawabannya itu hanya ada 1, yaitu 65% ibu hamil menderita anemia. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, seorang bidan pertama kali dinas di sebuah desa terpencil. Terdapat jumlah bayi balita yang cukup banyak dan dukun bayi yang masih sangat berperan aktif. Mayoritas masyarakat bercocok tanam, budaya sangat kental, jumlah aki tinggi, dan penyebab paling banyak karena perdarahan antepartum. Kegiatan posyandu tidak aktif, kader pasif, dan jarak desa dengan puskesmas adalah 5 km. Yang ditanyakan adalah kegiatan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Konseling tentang kegiatan posyandu. B. Penyuluhan tentang tanda-tanda persalinan. C. Penyuluhan bahaya pendarahan postpartum. D. Penyuluhan tentang budaya yang menyimpang. E. Berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintahan setempat. Nah, kata kuncinya adalah bidan baru pertama kali dinas dan menemukan masalah di desa. Yang pertama itu bidan dukun tidak terlatih, kemudian jumlah aki tinggi, dan penyebabnya adalah karena antepartum serta kegiatan posyandu tidak aktif karena peran kader itu pasif. Nah, dari beberapa kata kunci soal, kita bisa lihat bahwa bidan tersebut baru pertama kali dinas. Jadi yang harus dilakukan adalah berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintahan setempat untuk merencanakan pemecahan masalah secara bersama-sama. Jadi jawabannya adalah E. Berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintahan daerah setempat. Nah, jika di soal didapati bunyinya bidan baru pertama kali dinas, berarti kita harus melihat yang pertama dilakukan adalah kolaborasi dengan tokoh masyarakat ya. Kemudian kita kembali ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 25 tahun mempunyai anak 2 bulan datang ke puskesmas untuk berkonsultasi. Hasil anamnesis belum melakukan hubungan seksual, merasa bimbang untuk memilih kontrasepsi yang cocok. Hasil pemeriksaan KU baik, TD 110/80, suhu 36, nadi 80, pernafasan 24, BP tes negatif. Yang ditanyakan, bidan kemudian memberikan promosi kesehatan dengan metode individual. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah peserta promosi kesehatan pada kasus tersebut? A 1 orang, B 4 orang, C 6 orang, D 8 orang, dan E 15 orang. Nah, kata kuncinya adalah bidan memberikan promosi kesehatan dengan metode individual. Yang ditanyakan adalah berapakah orang pesertanya? Nah, berikut pembahasannya. Metode individual adalah bimbingan atau interview yang pendekatannya dengan 1-1 yang disebut juga dengan konseling. Jadi, jawabannya adalah 1 orang peserta. A. Soal selanjutnya, seorang bidan telah melakukan pengkajian di wilayah kerjanya. Hasil dari pengkajian didapati bahwa 60% ibu hamil mengalami anemia. Bidan kemudian melakukan penyuluhan kesehatan tentang nutrisi ibu hamil dengan pentingnya mengkonsumsi tablet FV dengan menggunakan media video. Yang ditanyakan adalah apakah manfaat media yang paling efektif pada kasus tersebut? A. Mendapatkan banyak followers. B. Bisa dilihat banyak orang. C. Informasi mudah disampaikan. D. Memanfaatkan teknologi. Dan E. Mengurangi ambiguitas. Nah, kata kuncinya adalah manfaat penyuluhan menggunakan media video. Nah, berikut pembahasannya.
Media dalam promosi kesehatan mempunyai manfaat itu untuk memfasilitasi dan mempermudah penyampaian informasi. Jadi jawabannya adalah C, informasi mudah disampaikan. Oke, alhamdulillah selesai pembahasan pada hari ini. Jumpa lagi di video-video pembahasan soal selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.